Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Pak Guru akan rekam juga. Sudah pada belajar? Belum. Belum? Belum. Buka di Google Classroom ya. Dibuka enggak Google Classroom-nya? Halaman 13 sama 33 kan? Betul. Bentar, Pak Guru lagi ngerekam sebentar, Mas Bian. Assalamualaikum Mas Bian. Mana Mas Bian? Sebentar ya, Pak Guru mau merekam sebentar nih. Mana rekamannya? Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Bian. Ya. Oke, waalaikumsalam. Bentar, Pak Guru mau merekam dulu ini dari sini. Aduh, over ya. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam. Ya, belum dimulai sebentar. Kok hilang? Tuh, kok hilang? Sebentar. Sinyalnya bagus ya? Bagus. Alhamdulillah, semoga bagus. Nanti sampai akhir ya. Pak Guru coba ngerekam dulu. Mana ini? Handycam. Enggak ada. Sebentar ya. Sambil tunggu teman yang lain masuk. Pak Guru mau mencoba merekam dari sini. Bisa enggak? Bisa. Sudah kumpul semua ini? Dah. Tidak ada yang masuk lagi? Oke. Wah, lama. Oke, langsung saja lah ya. Ini sudah direkam ini nggak apa-apa. Pakai rekaman belajar ID. Sudah siap ya? Sudah. Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Nanti kita diskusi bersama tentang pelajaran SPDP tema 4 subtema yang pertama. Kali ini di hari Sabtu di akhir pekan ya, kita belajar pelajaran terakhir di tema 4 subtema yang pertama. Nah, minggu depan mudah-mudahan kita sudah masuk ke
tema 4 subtema yang kedua. Nah, untuk itu kita sebelum pelajaran dimulai ya, berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga dalam kita belajar tidak ada suatu halangan apapun ya, baik sinyal ataupun dari faktor-faktor yang tidak terlihat oleh kita ya. Dan juga semoga dengan kita berdoa sebelum melakukan kegiatan kita dapat mendapatkan pahala ya. Yang penting adalah itu, mendapatkan pahala selain mendapat ilmu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau mimpin berdoa? Aku. Ya, Mas Dimas tuh udah angkat tangan. Oke, yuk Mas Dimas siapkan teman-temannya. Siap. Rak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan ya atau lagu wajib nasional. Ada request mau lagu apa? Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila ya. Oke, Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Semua mic-nya dinyalakan. Kameranya juga kalau bisa dinyalakan ya supaya nanti Pak Guru terlihat jelas. Yang tidak apa dari Pak Guru ini sinyalnya ya, ondol semua. Nah, oke, Mas. Ya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Garuda Pancasila bersama ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dari makmur, tentara, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, ya. Maju. Jadi sudah dengan lagu Garuda Pancasila ya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kita lebih cinta terhadap bangsa kita ya. Udah, kemudian Pak Guru akan menaikkan kepada kalian. Sudah belajar belum? SPDP tema 4 subtema 1. Dah. Sudah ada bacanya gurunya videonya di Google Classroom kan? Bagian sudah ya? Ya. Coba buka halaman berapa itu? 13 ya? Halaman 13. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada Menggambar bentuk. ya. Tema yang pertama. Nah, itu kali 3.1. Memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Ada 4.1 yang menggambar bentuk 3 dimensi ya. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, ya setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari menggambar bentuk, perbedaan menggambar bentuk dan menggambar ilustrasi, ekspresi, ya. Kemudian dapat mengetahui ragam objek gambar bentuk serta prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk. Sudah dibuka halaman 13? Sudah. Nah, sudah ya. Ayo kita bacakan dulu tuh. Menggambar bentuk. Coba dibacakan satu paragraf yuk bareng-bareng.
Menggambar bentuk. Pada prinsipnya, istilah menggambar bentuk hanya ditunjukkan pada kegiatan menggambar objek-objek benda mati yang sering dikenal dengan istilah still life. Sedangkan pada kegiatan menggambar bentuk objek manusia kenal dengan istilah menggambar model. Kegiatan menggambar bentuk tidak sama dengan menggambar ilustrasi atau menggambar ekspresi. Karena atau menggambar bentuk itu harus dilakukan dengan melihat objek secara langsung. Jadi kalau kalian mau menggambar itu harus melihat bendanya. Menggambar bentuk pada jenis istilah tidak dibenarkan apabila gambar pada hasil imajinasi. objek benda mati yang sering dikenal sebagai istilah silif. Sedangkan pada sisi dan menggambar bentuk objek manusia dikenal dengan gambar model. Atau menggambar eksperimental. Nah, satu. Karena menggambar bentuk harus dilakukan dengan melihat objek. Ya, sudah ya Mas ya. Oke. Sekarang tentang menggambar bentuk. Menggambar bentuk itu adalah gagasan bentuk yang diwujudkan ke dalam objek dua dimensi menggunakan kemahiran tangan dengan media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap, terang, dan tekstur yang dibuat dengan memperhatikan ketepatan bentuk, proporsi, komposisi, serta perspektif sehingga menghasilkan karya yang indah. Itu namanya menggambar bentuk. Berbeda dengan menggambar ilustrasi, ya. Menggambar bentuk atau bahasa Inggrisnya itu still life, ya, still life. Itu berbeda dengan menggambar ilustrasi, ya. Kalau menggambar bentuk itu harus dilakukan dengan melihat objek secara langsung, ya. Misalnya Pak Guru mau gambar tutup apa namanya? Tutup gelas, ya. Nah, kalau menggambar bentuk itu berarti harus melihat bendanya, ya, tidak boleh imajinasi, beda ya. Kalau menggambar ilustrasi atau menggambar ekspresi, itu menggambarnya dengan imajinasi, khayalan. Oh, kira-kira bentuk tutup botol itu lingkaran, terus di tengahnya ada bulatnya. Nah, itu ya, itu namanya menggambar ilustrasi. Berbeda dengan menggambar bentuk. Menggambar bentuk membutuhkan pengamatan, harus diamati benar-benar ini gambarnya. Ya, contohnya ini Pak Guru main gambar bentuk tutup gelas, berarti harus diamati bentuknya, harus diamati warnanya, harus diamati dengan teliti, ya. Dan pemahaman mendetail unsur seni rupa sehingga hasil gambarnya terlihat seperti bentuk aslinya. Nah, sehingga terlihat seperti bentuk aslinya ini, ya, bentuk bendanya. Kemudian dalam menggambar bentuk harus mencermati bagian-bagian yang terkena sinar matahari. Nah, ini ada yang terkena sinar, ada gelap terang, ya, terang berarti nanti warnanya agak hijaunya berarti hijau terang, kalau yang tidak terkena matahari berarti hijaunya hijau gelap. Nah, itu harus memperhatikan gelap dan terang. Itu perbedaan menggambar bentuk dengan menggambar imajinasi atau ilustrasi, ya. Kemudian ragam objek gambar bentuk, ragamnya ada berapa itu? Ada 5 ya. Apa saja coba? Ragam objek gambar bentuk, ada bentuk apa saja? Bentuk bentuk silis, bentuk bebas, bentuk piramid atau kerucut, dan juga bentuk bola atau bulat. Ya, itu ada 5 ya. Kubistik itu berarti menggambar bentuk benda-benda yang berbentuk kubus ataupun balok, singkot. Ya, contohnya kamu akan menggambar bis tuh. Menggambar bis kan bentuknya meh kotak ya. Menggambar kulkas, radio, meja, kursi. Nah, itu bentuk-bentuk yang
kubistik atau balok ya, balok atau kubus. Kemudian yang kedua adalah bentuk silindris. Silindris itu silinder atau tabung ya. Tabung itu contohnya adalah botol, gelas, termos, kaleng dan sebagainya. Sing bentuknya tabung ya. Terus kemudian bentuk bebas itu bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk dasar tidak beraturan, yang tidak ada kaitannya dengan silindris ataupun kubistik ya. Contohnya adalah buah-buahan, bunga, daun, batu. Ya, selamat datang Mbak Vina ya. Dibuka halaman 13, Mbak. Terus kemudian yang keempat bentuknya piramid atau kerucut. Ya, bentuk kerucut adalah benda dengan bentuk dasar limas atau bagian atasnya lancip seperti piramida. Tahu piramida? Tahu, pernah lihat gambar piramida? Tahu. Ya, sing bentuknya kayak limas itu loh ya, yang atasnya lancip. Itu. Kemudian bentuk bola atau bulat. Nah, contohnya adalah semangka, bola itu sendiri, globe dan sebagainya. Itu ragam objek gambar bentuk ya. Ada berapa tadi ragamnya? Ada berapa? Bentuk-bentuknya tadi 5. Apa saja yang pertama? Bentuk kubistis atau kubistik ya. Yang kedua bentuk silindris. Yang ketiga bentuk bebas. Yang keempat bentuk piramid atau kerucut. Yang kelima, yang terakhir bentuk bola atau bola. Ya, betul. Yuk, sekarang kita kerjakan lagi halaman di bawahnya ya. Halaman 14. Oke, Pak Guru akan share screen menggunakan Google Doc. Sudah ada yang mengerjakan? Belum ya. Oke. Yuk kita silakan nomor 1. Ada yang mau membacakan? Ada. Jelaskan perbedaan silakan dibacakan yuk nomor 1. Jelaskan perbedaan gambar still life dengan model. Ya, belajar bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Oke. Gak bisa. Berarti halaman berapa itu? Halaman 14. Halaman 14. Pak Guru hanya ada 2. Ya. Apanya? Ya, hanya ada 2 tadi ya. Oke. Ya, udah ya. Terlihat jelas ya tulisannya Pak Guru? Jelas. Oke, yang pertama jelaskan perbedaan menggambar still life dengan menggambar model tadi ya, menggambar bentuk atau still life dengan menggambar model. Perbedaannya apa? Menggambar still life, live ya, adalah kegiatan menggambar objek. Kegiatan menggambar objek benda mati. Sedangkan menggambar still life dan menggambar model. Sedangkannya nanti saja. Berarti menggambar still life harus dilakukan dengan melihat objek secara langsung. Dilakukan dengan melihat
objek secara langsung. Nah, ini ya. Sedangkan menggambar model merupakan menggambar objek manusia. Nah, model itu biasanya manusia ya. Sedangkan still life itu biasanya benda mati. Tuh, itu perbedaan menggambar still life dengan menggambar model. Sudah? Belum. Bentar ya. Ya, belum. Oke, bisa. Ya. Nah, oh ini kelihatan. Ya, lanjutkan. Sebutkan teman-teman bentuk benda dalam objek menggambar. Bentuk benda. Ada bentuk benda dalam objek. Oh ya, yang tadi ya, ada bentuk kubistik. Bentuk kubistik. Bentuk silindris. Terus bentuk bebas. Bentuk piramid dan kerucut. Serta bentuk bola atau bulat. Atau bulat. Oke, nah nih. Macam bentuk benda dalam objek menggambar. Ada 5 ya tadi ya, ada bentuk kubistik, ada silindris, bentuk bebas, bentuk piramid dan kerucut, serta bentuk bola atau bulat. Sudah? Sudah. Yang sudah tolong bacakan nomor 3 yuk, yang sudah. Sudah. Ya, dibaca 3. Berdasarkan bentuk sudut dan bentuk bidangnya termasuk dalam bentuk apakah gambar di samping bentuk silindris. Bentuk apa? Silindris? Gambar apa sih? Botol ya? Air. Ya, botol air, betul. Nah, berarti bentuknya bentuk silindris. Bentuk silindris. Ya, sip. Nomor 4. Bentuknya apa itu? Bentuk kursi? Berarti bentuknya meja kursi? Kubistis atau kubistik boleh. Bentuk kubistik atau kubistis sama saja ya. Kubistik ya. Kubis karo stik jadi kubistik. Kubis karo stik. Iya. Gambar global.
Kayak bumi. Bentuk bola atau Ya, bulat? betul. Berarti bentuknya Bentuk bola atau bulat? betul. Bentuk bola atau bulat. Nah, oke. Sudah? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah kita bermain Kahoot. Sudah semua ini Pak Guru ganti layar? Sudah. Sudah ya? Oke, tuh Kahoot. Wow, kalau bermain Kahoot ya senang ya. Suka umbung sinyalnya nggak ngelag. Kadang sok ngelik sinyalnya iya kok. Kadang-kadang Oke. kadang-kadang Kadang enggak. bagus sinyalnya, kadang jelek. Oke, kita pertanyaannya ya tentang kemarin pelajaran apa? IPS berarti. Nah, ada 10 soal tentang IPS. Pinnya Sudah berapa masuk Pak? Kahoot semua? Ya. Bentar. Tuh. Pin Nah, berapa? ini. Pinnya 548 3657. Ini ada siapa aja lo? Pada keluar ini. Siapa saja yang mau masuk ini? Oh, ada berapa? Satu, Mas Ganes, Pak Fania, Mas Dimas. Passwordnya pakai remet. Ya, sinyalnya ya. Yo. Oh ya, ditunggu saja. Lagi meremar, Pak. Over ya, ya kena kok. Ditunggu saja sebentar. Nanti jadi lagi mudah-mudahan. Amin. Pinnya 548 3657. Mas Bian udah masuk tuh. Ulangi campingnya Pak Guru. 548 3657. Lima empat delapan tiga enam lima tujuh. Siapa ini? Ini diisi siapa? Siapa ini? Mas Dimas sudah masuk, sudah masuk. Yang lainnya, Mbak Fania, Mbak Vina, Mbak Desa, mau ikutan masuk? Oh, Mbak Vina ya? Nah. Campingnya apa Pak Guru? Dulu, oke, tolong di 8 ya, 6 57. Ya, 548 536. Tunggu yang lainnya, Mbak Fania. Kenapa Fania? Susah sana Fania dan dari kemarin nggak masuk kelas. Oh, yang muter-muter. Gimana Pak Guru? Nggak termasuk. Nah, Mbak Fania bisa masuk, Mbak Desta, masuk nggak? Aku bisa masuk.
Kan, Mbak Desa bisa Lawangan dikunci apa? kan? Kenapa Mbak Fani? Lawangan dikunci apa? Nggak bisa masuk. Enggak. Bisa masuk. Diminnya apa dimin tuh? 54. Udah. Sudah? Udah ketik nama. Sudah, ditunggu aja. War ya? Iya, war. Oh, war ya. Tunggu ya, Guru. Ya, oke, ditunggu ya. Yang lain bersabar, ditunggu. Wah, Desa masuk. Mbak Fania masuk. Sip. Mbak Fia mau ikutan? Mau coba, kalau bisa ya ikutan. Ya, udah nyoba belum? Udah sekali Si war mau ya. duduk. Iya. Ditunggu sebentar ya. Terusnya itu ya. War baik ya sudah lagi. Tuh, udah masuk 5. Aku gak ikut dulu. Dulu. Ya, 5 peserta. Siap. Yuk, kode di akhirnya. Siapakah menjadi yang paling hebat? Baik. Mulai ya. Siap. Siap. Mulai. Lab pertama. Salah satu contoh pekerjaan di bidang distribusi yaitu Pekerjaan di distribusi. Yang mengirim. Nah, kurir paket ya. Distribusi itu mengangkut barang dari produsen ke konsumen. Ya, itu hanya satu. Perdagangan bukan, jasa juga bukan. Itu bidang produksi ya. Dari satu yang benar. Baik, Mbak Desta, benar. Yang lainnya kosong. Oke. Ini lab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang harus ngapain? Harus tidur, mandi, bekerja. Ya, lalu semua orang punya kebutuhan hidup, ya makanya beruang. Uang itu dari bekerja. Ya, Mbak Desa masih memimpin. Guys, Dimas, Mas Bian, ayo kejar Mas. Lanjut. Contoh pekerjaan yang jasa. menghasilkan jasa yaitu Wih, jos. Kita bukan nelayan kan. Penghasilan barang ya. Itu sopir. Iya, Mbak Desta, betul terus tuh. Ya, 3 betul semua, Mas Dimas, Mbak Fania, Mas Ganet. Lip. Lanjut, lab 4. hal bidang peternakan di daerah dalam negeri termasuk sini. Kelinci. Tidak menarik. Yo, belum coba kemarin nya. Nah, beragam ya. Ternak kecil ya. Termasuknya ternak kecil. Apa itu? Sapi, kerbau, itu ternak besar ya. Ternak kecil tapi itu kambing, domba, kelinci termasuk ternak kecil ya. Kalau unggas sebangsa ayam,
burung, bebek, hewan itu hewan-hewan sudah mulai punah. Nah, ada yang jawab Marker. benar. Oke, ya buat pengetahuan saja. Lab kelima. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Nah, semangat bekerja produktivitas tingkat. Ya, contohnya kalau kalian suka baca, mempelajari, menghafal itu nilainya jadi bagus. Nah, itu maksudnya dia ada. Kalau semangat mencari ilmu. Betul semua. Ingat seperti ada kakak cepat. Dimas naik, naik. Yang lainnya ini Mas Ganes, Mas Bian, ayo kejar ya, cepetan. Keenam. Ya, ini pekerjaan yang ada Pada kebun itu. Gampang nih. Ya, betul semua ya. Pemetik daun teh, lukis nggak ada, pengrajin mebel nggak ada, nelayan itu di pantai, bukan di dataran tinggi. Tinggal cepet-cepetan ini, Mas Dimas, Mbak Fania, Mbak Desta. Yo, Mas Ganes, Mas Bian, sinyal ya. Lanjut, lab ke-7. Contoh kegiatan produksi adalah kegiatan produksi. Ya, ada dua ya, yang benar. Ekstraktif, terus perdagangan, terus jasa. Nah itu ya, kemarin yuk diingat. Kalau kurir, agen, shop, transportasi itu termasuk kegiatan distribusi ya, atau pengiriman barang. Yang benar. Tuh, siapa nih? Iya, Mas Dimas Geser, Mbak Fania nih. Iya, oke, sip, berjalan nih. Lanjut, lab ke-8. Ketika merugikan masyarakat merupakan pekerjaan bentuk jasa. Apa itu? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Guru, betul sih. Guru itu tugasnya mengajar. Acara kalian pintar polisi, kenapa? Bukan sudah syukur. Mas naik lagi pagi. Iya. Mas Dian geser Badeta di lab terakhir. Lab ke-9. Yuk Mas Ganes. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu jangan sih menghasilkan barang. Nah, belum produksi. Ya. Menghasilkan barang berupa lukisan atau gambar. Tepat tinggal tepat. Iya, Mas Bapaknya Mas Bian. Wah, ini sulit dikejar ini kayaknya. Tapi Mas Dimas sama Bapak Acek. Tinggal sedikit lah ya. Cepat. Nah, unik terakhir siapa yang dengan semangat bekerja seseorang menjadi pribadi yang gampang menyerah. atau salah? Umur Pak. Iya, wah udah benar. Aduh, dengan semangat baca itu menjadi seseorang pantang menyerah malah ya. Bukan gampang pantang menyerah. Oh, kalau gampang menyerah berarti jawabannya salah. Nah, siapa naik podium 3? Kita lihat siapa suaranya. Podium ketiga oleh Mas Ganes. Mas Ganes langsung. Nikung podium 2 Fania. Ya, podium itu kelihatan ya. Tadi yang nikung di lab 7 tadi. Mas Dimas, selamat buat Mas Dimas. Ya, Mas Bian sama Mbak Desta juara keempat juga juara kelima. Nah, oke.
Mas Bian tadi udah masuk ya, masuk ke 3 besar, dislip sama Mas Ganes di tikungan terakhir. Ya, selamat buat yang masuk podium di akhir pekan ini ya. Di sisi terakhir seperti Valentino Ganes itu ya. Mas Ganes ya. Terakhir besar. Apa? Besar lagi. Selip lagi yuk. Ya. Cepat lebih oke. Kita langsung ke pelajaran berikutnya. Ayo, pelajaran lagi bukunya halaman 33. Sudah. Sakura. Halaman berapa Sakura? Ya. Mana itu bagus? 33. Sakura. Halaman lu tuh. Sakura. Ya, apa? Ya, ke belakang. Silakan. Sekarang kita lanjutkan ya. Prinsip menggambar bentuk. Prinsip gambar bentuk. 5. Gambar bentuk ya. Yang pertama itu model. Yang kedua Proporsi. ya. Komposisi. Yang keempat Perspektif. Pencahayaan. kelima satu ya. Model itu ada contoh benda ya yang mau digambar. Namanya model. Model itu bisa berupa benda dan juga bisa berupa gambar, berupa gambar model juga bisa. Ya, nah, semua dulu. Ya. Itu namanya model. Model itu prinsip menggambar dengan mencontoh benda atau orang ya, melihat objeknya langsung. Nah, itu namanya model. Kalau proporsi itu prinsip menggambar yang mencermati ukuran objek yang sedang digambar. Proporsinya besar atau kecil ya. Misalnya dalam menggambar wajah Pak Guru misalnya ya. Wajah Pak Guru kan kecil ini ya, badannya besar. Nah, jangan sampai wajahnya besar, badannya kecil. Nah, jadinya karikatur gitu ya. Itu namanya proporsi. Proporsinya harus tepat. Tuh ya. Proporsi antar kepala, proporsi antar badan itu dalam menggambar harus sesuai gitu. Kemudian komposisi. Komposisi itu prinsip penggambar yang memperhatikan posisi ya dan keadaan objek yang sedang digambar. Itu terus kemudian ada komposisi itu ada berapa itu? Ada 4 ya. Tentang keseimbangan, tentang kesatuan atau unity, ritme atau ritme, dan keselarasan atau harmoni. Keseimbangan itu ada 4 ya, keseimbangan ada 4. Yang pertama keseimbangan apa? Sudah ketemu itu tulisannya? Tentang keseimbangan. Prinsip komposisi memperhatikan beberapa hal keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan itu ada keseimbangan sentral, yaitu yang di strip itu ya, atau radial, keseimbangan simetris atau formal, keseimbangan asimetris atau informal, yang keempat keseimbangan kontras. Nah, itu. Keseimbangan sentral itu keseimbangan yang persis sama dari titik pusat ke semua arah. Sedangkan simetris itu keseimbangan yang persis sama dari garis sumbu ke sisi yang berhadapan. Contohnya antara sisi kanan dan kiri, antara atas dan bawah, antara sisi yang berhadapan secara diagonal. Nah, itu keseimbangan simetris. Keseimbangan asimetris atau informal yaitu keseimbangan yang tidak memiliki kesamaan antar sisi, namun tetap menunjukkan keseimbangan. Kemudian keseimbangan kontras itu keseimbangan hasil penyatuan halus antara dua hal yang berbeda, baik bentuk, ukuran, warna, untuk menghindari kesan dari monoton atau kesan bosan ya. Kemudian kesatuan. Kesatuan itu menggambar objek benda memberi kesan tidak
terpisah-pisah atau menyatu ya, menyatu. Adanya kesatuan dalam gambar menumbuhkan kesan jelasan objek yang digambar. Ya, misalnya gambar orang, gambar Pak Guru. Ya, kalian nyatu ya, kepalanya di atas, kemudian badannya di bawahnya kepala. Jangan sampai kepala di samping, badannya di sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Nah, itu misah-misah ya, tidak menyatu. Kemudian ritmenya itu dibagi menjadi 4. Ada ritme repetisi murni, ritme repetisi alternatif, ritme progresi, dan ritme mengalir. Apa itu ritme itu ya? Ritme repetisi murni itu menyusun objek dengan mengulang unsur yang sama. Sedangkan ritme repetisi alternatif menyusun objek dengan pengulangan yang bervariasi. Ritme progresi itu menyusun objek dengan perubahan komposisi, ukuran, warna secara bertahap atau gradasi. Ritme mengalir itu menyusun objek dengan gerak berkelanjutan. Nah, itu macam-macam dari ritme yang ada di komposisi. Kemudian komposisi juga melihat keselarasan atau harmoni ya, menggambar objek benda yang memberi kesan keterpaduan antara tiap bagian objek dan antar objek itu dengan benda-benda lain di sekitarnya. Yang keempat menggambar bentuk prinsipnya ada perspektif. Perspektif itu apa? Ada yang tahu perspektif yang nomor 4? Coba dibacakan yuk. Perspektif merupakan, ayo dibacakan. Nomor 4 tuh. Udah ketemu? Profesi merupakan prinsip menggambar yang Prinsip menggambar memperhatikan dimensi objek yang sedang kita menggambar objek benda ataupun berciri 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan dalam menggambar kita memindahkan gambar 3 dimensi jadi gambar 2 dimensi. Misalnya menggambar kereta api yang sejajar semakin jauh semakin terkesan menyempit. Ya, itu namanya perspektif. Pak Guru contohkan perspektif seperti ini. Terlihat share screen-nya Pak Guru? Terlihat nggak share screen-nya Pak Guru di situ? Terlihat. Ya. Nah, Sudah terlihat. perspektif itu contohnya adalah rel kereta api. Semakin jauh berarti relnya semakin sempit apa semakin lurus? Menyempit, Pak. Nyempit ya. Nah, ini contoh ada gambar gunung. Pak Guru nggak bisa menggambar nih. Ya, kalian yang pintar menggambar. Nah, ini ada gambar gunung ya. Gambar gunung, terus di sini ada rel. Apakah relnya lurus seperti ini? Ini rel kereta api seperti ini. Wagu apa wagu? Wah, bagus. Wagu ya, kalau relnya lurus wagu. Padahal relnya itu kalau kita lihat aslinya juga ya, semakin jauh itu semakin menyempit. Jadi gambarnya Sama aja, Bang. Menyempit. Seperti ini. Nah, menyempit ya, semakin menyempit. Nah, ini ada rel kereta api seperti ini. Nah, jadi semakin jauh itu semakin menyempit. Kalau aslinya itu ya sama ya, sejajar. Misalnya jaraknya 1 meter ya 1 meter aslinya. Tapi kalau perspektif ya, itu namanya perspektif. Perspektifnya kita melihat dari jauh itu semakin sempit. Nah, itu. Contoh lagi jalan. Jalan juga ya, kalau jalan berarti semakin jauh, apakah semakin seperti ini? Wagu apa wagu? Wagu ya, tidak bagus. Nah, lebih baiknya kalau jalan itu berarti semakin jauh, semakin kecil. Nah, misalnya berkelok-kelok seperti ini ya. Nah, ini berarti Pak Guru ambilnya dari sini. Nah, semakin
makin melebar. Nah, ini jalan raya misalnya. Nah itu kan terlihatnya bagus ya, semakin jauh jalannya semakin makin menyempit, semakin jauh semakin sempit. Nah, itu namanya perspektif. Kalau pencahayaan, yang terakhir pencahayaan ya, prinsip gambar yang memperhatikan berkas sinar jatuh pada suatu objek yang kita gambar ya. Tadi seperti tadi pencahayaan, ini ada tutup botol, ada tutup gelas ya, pencahayaannya ada yang terkena sinar, ada yang tidak terkena sinar. Itu nanti pewarnaannya berbeda ya, gelap dan terang namanya. Oke, yuk sekarang kita terakhir mengerjakan di bawahnya halaman 34. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Belum, kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1. Tolong dibacakan dong. Halaman 34. Sebutkan prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk. Tadi prinsipnya ada berapa? Pak, 5. 5. Apa saja? Model, proporsi, komposisi, 4. Perspektif, pencahayaan. Oke. Tuh, ada 5 prinsip yang diperhatikan dalam menggambar bentuk ya. Ada model, proporsi, komposisi, perspektif, pencahayaan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan proporsi dalam menggambar bentuk? Nah, proporsi itu mencermati ukuran objek yang sedang digambar. Nah, itu namanya proporsi ya, proporsinya harus tepat. Pengelompokan keseimbangan. Nah, tadi ada 4 ya, keseimbangan atau balance. Keseimbangan ada 4. Yang pertama itu keseimbangan sentral. Keseimbangan sentral itu keseimbangan yang persis sama dari titik pusat ke semua arah. Terus kemudian keseimbangan simetris atau formal. Keseimbangan simetris atau formal itu keseimbangan yang persis sama. Dari garis sumbu ke sisi yang berhadapan. Oke.
Yang ketiga, keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris atau dalam kurung informal. Informal yaitu keseimbangan yang tidak memiliki kesamaan antar sisi. Keseimbangan yang tidak memiliki kesamaan antar sisi. Itu. Terus yang keempat, keseimbangan kontras. Keseimbangan hasil penyatuan halus. Antara dua hal yang berbeda. Oke. Itu nomor 3. Nah, tuh. Wah, Ini harusnya tempatnya di sini. Sudah? belum. Oke, ya belum. Nah, seperti ini. Halo. Keseimbangan atau balance itu ada 4 ya. Keseimbangan sentral atau radial. Pak Guru ringkas saja ini. Keseimbangan simetris atau formal. Keseimbangan asimetris atau informal, dan keseimbangan kontras ya, bukan kontrak. Kontras. Ya, sudah. Ya, oke. Nomor 4 yang sudah. Loh, ini pada keluar ya jaringannya ya. Tinggal Mas Dimas, Mas Bian, sama Mas Ganes. Ya. Nomor 4, apa dampak pencahayaan dari objek yang digambar? Akan menimbulkan, dampaknya akan menimbulkan gelap terang, gelap dan terang, serta bayangan pada suatu benda. Bayangan pada suatu benda. Nah, itu efek dari pencahayaan ya. Timbul gelap terang. Nomor berapa? 3. Ini nomor 3. Tadi terlempar ya Mbak Vina ya? Iya. Sudah. Mbak Vina sama Mbak Vina, Mbak Fania sama Mbak Desta tuh terlempar semua. Yang sudah nomor 5. Jelaskan tentang ritme dalam menggambar objek. Ritme itu apa itu ritme? Memberi kesan pengulangan yang teratur ya. Ritme itu menggambar objek benda yang memberi kesan pengulangan. Pengulangan. Menggambar objek benda yang memberi kesan pengulangan yang teratur. Menggambar objek benda Oke. Nah, kesan.
Perwisata. Ya, nah, yang sudah selesai, istirahat dulu, nanti nunggu teman lainnya menyelesaikan, nanti kita tutup pembelajarannya. Jangan lupa absen, dan juga jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, ini jam 9 sudah keluar ini tugasnya nih. Pak Guru sudah setting jam 9, tugas harus keluar. Ya, di Google Classroom. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Belum, sebentar lagi. Oh ya, ada yang belum juga ya. Kenapa Mas Bian angkat tangan? Ada pertanyaan? Guru, 4 itu serta banyak. Serta bayangan ya. Oh iya. Terima kasih ya yang ngoreksi. Bayangan. Nah, bayangan. Oke, terima kasih. Nomor 4 akan menimbulkan gelap dan terang serta bayangan pada suatu benda. Itu kesan dari pencahayaan ya. Nanti menimbulkan gelap terang serta ada bayangannya biasanya itu. Nah, itu bayangan juga harus dilukis ya supaya terlihat natural seperti aslinya. Mas Bian sudah, Mas Dimas sudah? Oke, Mas Gane sudah? Tinggal nomor 5. Mbak Vina sudah? Tinggal nomor berapa Mbak Vina? Coba dijawab Mas Bian. 2 tambah 2 berapa itu tadi? 4, iya. Terus tadi 2 kali 5 berapa? 10. 10, iya tuh. Udah dijawab sama Mas Dimas tuh. 10. Ya. Perkalian yang besar dong. Pak Guru sudah berikan video jari matika loh. Perkalian di atas 6. 6 kali 8. Ya, 9 kali 7. Pakai jari matika ya. Pas waktu kemarin pelajaran matematika, Pak Guru berikan video jari matika. Ada yang sudah melihat video jari matika? 64 jawabannya, Bu. Ya. Sudah, oke. Mas Gani sudah, tinggal Mbak Vina. Nomor berapa Mbak Vina? Sudah Mbak Vina? Weh. Oke temen. Oh, Mbak Vina sudah berarti ya? Sudah chattingan sih, oke. Pak Guru akan stop share. Ya. Sebentar. Aduh, tutup chat Brian. Nah, chatnya nanti lagi. Ini Pak Guru mau klik punya Pak Guru sebentar. Ya. Apa sih, Pak? Aku. Ya, itu pelajaran SPDP ya, tema 4, subtema yang pertama. Ya, Pak Guru akan refleksi nih. Kalian belajar apa dari Pak Guru tadi? Menggambar bentuk, ragam-ragam objek gambar bentuk. Menggambar bentuk. Betul. Terus SPDP, ya SPDP tentang apa? Bentuk bola menggambar atau bentuk. bulat. Tadi Mas.
Ya. Prinsip Perbedaan gambar bentuk dan gambar ilustrasi. Prinsip menggambar bentuk, ragam objek, ragam Rasa objek menggambar bentuk. Ya, itu tadi kita belajar itu ya. Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa lihat video pembelajaran yang Pak Guru kirimkan di Google Classroom ya. Oke, pelajaran SBDP tema 4 subtema 1 alhamdulillah sudah selesai hari ini. Jangan lupa kalian buka Google Classroom-nya, insya Allah sudah ada absen sama sudah ada tugas di Google Form. Ya, tugasnya Google Form yang ada Pak Guru share di Google Classroom ya. Jangan lupa dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kalian sempat sekarang langsung kerjakan sekarang. Insya Allah sudah ada tuh di Google Classroom ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau memimpin berdoa? Mas Bion tuh langsung ngacung duluan. Ya, yuk Mas Bion, pimpin temannya berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illa amanu wa ngaminus solihati watawasau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Alhamdulillah sudah selesai pelajaran SBDP tema 4 tema 1. Pak Guru harapkan kalian nanti tetap belajar, kerjakan tugas dan juga buat persiapan penilaian akhir semester 1 sekitar tanggal 29 November. Ya, insya Allah 29 November kalian melaksanakan PAS 1. Pak Guru harapkan semoga materinya selesai ya sampai tema 5 matematika, bahasa Jawa, budaya Banyumas semua mudah-mudahan segera selesai ya. Kalau yang belum jelas kalian bisa melihat video pembelajaran dan juga bisa mengerjakan tugas yang dari Pak Guru serta mengerjakan yang ada di buku ya. Teman-teman kalian sudah beli bukunya harus dikerjakan. Ya, oke, begitu dari Pak Guru. Sampai ketemu hari Senin. Selamat berakhir pekan. Ya, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kemana-mana pergi harus selalu patuhi 5M. Ya, itu supaya apa? Supaya kita segera tatap muka. Ya, nah, kalau tatap muka kita bisa ketemu langsung dengan Pak Guru. Oke? Itu dari Pak Guru, sampai ketemu hari Senin. Selamat belajar. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga.